Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan memberikan satu tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu biarlah manis kau dengar. Kita akan membuka di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Untuk bisa memahami kitab Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai dengan yang ke-35 ini, saya akan memanggil Rahel dan Citra untuk bisa menyanyikan satu pujian, sehingga kita mengerti dan memahami apa yang dikatakan di dalam pemazmur ini, mengenai tentang kebesaran Tuhan dengan segala ciptaannya. Kita akan memahami pujian ini yang berdasarkan dari Mazmur 104. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pujian yang begitu indah, yang menyatakan bahwa begitu besarnya kasih Tuhan, yang tidak pernah terbatas di dalam setiap hidup umatnya. Sama halnya dengan pujian yang tadi disampaikan oleh Rahel dan juga Citra. Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Berisi tentang nyanyian mengenai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terbatas atas segala yang diciptakannya. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Mazmur 104 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-34.
Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Pada bagian ini pemazmur ingin menutup renungannya dengan menyampaikan bahwa pujian kepada Tuhan adalah hal yang terutama karena Tuhan adalah Allah yang harus selalu dipuji dan harus selalu disembah. Di sini kita melihat bahwa pemazmur menulis bagian yang begitu indah di dalam pasal yang ke-104 ini sebagai ungkapan rasa syukurnya atas segala sesuatu yang telah diciptakannya berkaitan dengan Kejadian pasal yang pertama. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal yang pertama Tuhan menciptakan segala sesuatunya sungguh sangat baik. Bahkan kita yang ada di tempat ini pun kita diciptakan Tuhan ya lebih spesial daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Dan kita di sini bersyukur bahwa sebenarnya ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh pemazmur di dalam pasal ini, di mana Tuhan harus selalu dipuji sebagai yang pertama adalah sebagai Tuhan yang besar dan Tuhan yang sempurna. Ayat yang ke-31a dikatakan kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kita ada di dalam dunia ini, bahkan pada saatnya nanti ketika semua orang sudah tidak ada lagi dan dunia ini hancur, kemuliaan Tuhan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan di sini kita melihat juga bahwa Tuhan harus selalu dipuji karena Tuhan yang penuh dengan rahmat. Ayat yang ke-31b dikatakan bahwa Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Di sini kita melihat bagaimana cara Tuhan dengan yang penuh rahmat dan dengan segala apa yang diperbuatnya. Dia bersuka cita dengan segala hal yang betul-betul dia inginkan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Apapun yang sedang diperbuat oleh Tuhan, Tuhan suka, Tuhan senang. Bahkan ketika Tuhan membentuk kita pun, Tuhan bersuka cita. Karena apa? Karena akan ada manusia yang baru yang akan diciptakan untuk bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Kita yang ada di tempat ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita ada di tempat ini karena Tuhan mau dan Tuhan ingin kita bisa menggenapi rencananya di dalam dunia ini. Kadang-kadang kita seringkali berpikir, apakah betul ya aku ini layak dilahirkan? Apakah betul ya aku ini memang adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan? Di sini kita bisa melihat bagaimana pemazmur menuliskan suatu kata-kata yang indah di mana Tuhan adalah Tuhan yang penuh rahmat dan dia bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan harus selalu dipuji sebagai Tuhan yang maha kuasa. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Mungkin di antara kita pernah ya hiking atau mungkin kita pernah mengunjungi atau kita pernah jalan-jalan mendaki gunung. Kita pernah melihat kabut dan kita bisa melihat begitu indahnya ya. Bagaimana kita bisa melihat pemandangan yang indah, gunung yang tinggi. Ya kita bisa melihat ketika kabut turun, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan mengerjakan semuanya itu. Mungkin kita yang hadir pada sore hari ini, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dari luar kota ataupun luar pulau. Nah, teman-teman pernah ya mungkin naik pesawat seperti itu ya. Terus teman-teman bisa melihat dari ketinggian bagaimana cara Tuhan bisa menciptakan segala sesuatunya itu dengan sangat indah. Betul ya Bapak Ibu? Jadi sambil kita membayangkan ya ketika saya naik pesawat, saya paling senang itu duduk di pojok dekat jendela gitu ya. Karena di situ bisa melihat
alam semesta walaupun tidak semuanya, tapi kita bisa melihat betapa keindahan yang Tuhan rancangkan atas dunia ini. Dan kita bisa melihat dari atas pesawat. Bahkan kalau kita melihat ya begitu banyak sawah-sawah gitu ya, rumput-rumput yang tumbuh. Kalau kita lihat dari atas, itu seperti kayak karpet digelar gitu, betul ya Bapak Ibu? Begitu indah, begitu luar biasanya apa yang diciptakan Tuhan atas alam semesta ini. Dan di sini kita tahu bahwa di dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwa pemazmur bukan hanya kagum akan apa yang telah Tuhan perbuat ya atas kehidupannya ataupun atas alam semesta yang telah diciptakannya, tetapi di dalam ayat yang ke-33 dikatakan pemazmur melakukan sebuah komitmen untuk selalu memuji Tuhan selama dia hidup dan selagi dia ada. Karena apa Bapak Ibu? Di sini jelas dikatakan karena kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas secara khusus di dalam kehidupan pemazmur itu sendiri. Dikatakan bahwa aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan juga dikatakan di dalam ayat yang ke-34, dikatakan pemazmur juga berharap agar apa yang direnungkannya selalu didengar manis dan berkenan di hadapan Tuhan yang hidup. Dikatakan biarlah renungkanku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Penulis Mazmur ini adalah Daud. Mungkin tidak asing di telinga kita tentang seorang tokoh yang bernama Daud. Dikatakan Daud ini menulis kurang lebih adalah 73 gubahan lagu yang tercipta di kitab Mazmur. Kalau kita melihat siapa itu Daud? Daud bukanlah seseorang yang istimewa sebetulnya. Sejak Alkitab mencatat nama Daud, ya, dia adalah seorang remaja biasa pada saat itu. Bahkan kalau kita melihat Daud ini tidak ada istimewa-istimewanya karena dibandingkan orang-orang yang lain. Daud ini termasuk orang yang tidak diperhitungkan secara di dalam tatanan kerajaan. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan Daud, dia adalah seorang penggembala kambing domba. Tetapi yang unik dari Daud, sekalipun dia bukan adalah orang yang mungkin pada saat itu kalau orang bisa berlatih perang, ya orang bisa berada di kerajaan adalah hal yang menarik. Sekalipun Daud ya hanya seorang penggembala kambing domba, tetapi yang unik adalah Daud memiliki kehidupan rohani yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak hanya mengetahui tentang Tuhan saja. Ya kalau kita tahu bahwa kehidupan orang-orang di Israel sana, ya mereka sejak dini, sejak usia 5 tahun ya, mereka sudah diajarkan tentang firman Tuhan. Bahkan di usia 10 tahun, mereka itu sudah diberi pengajaran dan di usia 12 sampai 13 tahun, anak-anak wajib mentaati hukum Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa hukum Yahudi itu memiliki aturan yang begitu banyak dan rumit. Betul ya Pak Henok ya? Tetapi anak-anak itu diajarkan dari sejak dini untuk bisa hafal kitab suci yang ada pada saat itu. Dan kebiasaan itu mungkin tidak hanya pada saat kitab ini ditulis, tetapi juga ada pada saat ini. Kalau mungkin teman-teman berlomba-lomba, ya banyak yang ngekos nih. Ingin pasang wallpaper yang unik, ya pasang wallpaper yang estetik gitu ya, supaya bisa buat selfie-selfie dan lain-lain. Pada saat itu di sana di kehidupan orang Israel, mereka banyak memasang ya ayat-ayat firman Tuhan itu ditempel-tempel di tembok-tembok ya, yang ada. Supaya apa? Setiap kali anak-anak mereka keluar, mereka membaca firman Tuhan dan mereka menghafalnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud sejak kecil sebetulnya sudah tahu tentang siapa Tuhan yang disembahnya. Tetapi tidak hanya di situ saja, Alkitab katakan Daud ini adalah seorang tokoh yang istimewa. Bukan saja dia tahu tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan saja Daud mengerti siapa itu Musa, ya siapa itu Yosua. Tetapi lebih daripada itu, Daud mengenal siapa Tuhan yang disembahnya.
Dan di sini kita tahu bahwa mengapa sih Daud ini termasuk orang yang sangat unik dan bahkan spesial di hatinya Tuhan. Karena Daud tidak hanya mengenal Tuhan secara pengetahuan saja, tetapi dia mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Sini kita tahu bahwa bagaimana ya seorang remaja, ya mungkin usianya seanak-anak seperti ini ya, usia SMP, SMA. Dia bisa tahu ya siapa Tuhan yang disembahnya. Dan bukan hanya Tuhan yang diceritakan oleh nenek moyangnya saja, tetapi Daud bisa mengalami Tuhan secara luar biasa. Mengapa Daud bisa mengenal Tuhan secara luar biasa? Jawabannya adalah ketika Daud mengalami suatu persoalan yang berat. Daud mengerti, Daud tahu bahwa ada Allah yang selalu membukakan jalan bagi dia dan selalu menolongnya. Pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu ada mungkin secara pengetahuan kita. Tetapi ketika ada persoalan yang terjadi, apakah kita betul-betul yakin bahwa ada Tuhan di samping kita yang Tuhan pasti akan menolong kita? Di sini kita melihat Daud adalah orang yang sangat mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Dan di sini dikatakan bahwa menjadi seorang penggembala domba bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ya. Menjadi seorang penggembala domba bukan hal yang mudah. Kenapa? Terkadang Daud ini harus bertemu dengan begitu banyak hewan-hewan buas yang mengancam kambing dombanya, yang siap untuk membunuh kambing dombanya. Tetapi lebih daripada itu, seorang penjaga, dia juga harus siap siaga ya untuk bisa melindungi dan juga menjaga dirinya agar juga tidak diterkam oleh hewan buas. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa sih Daud itu harus mau sih jadi penggembala domba? Kenapa tidak seperti kakak-kakaknya? Kan keren kan? Dia mengikuti latihan perang. Dia bisa latihan gitu ya. Kenapa harus menjadi penggembala domba? Tetapi di sini kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu punya tujuan di dalam kehidupan Daud dan juga kita di tempat ini. Amin. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini sehingga kita berkata kenapa kok aku harus berbeda. Di sini kita melihat bukan hanya tantangan untuk bisa menjaga kambing dombanya dan juga menjaga nyawanya dari hewan-hewan buas. Lebih daripada itu, Daud juga harus bisa mengatasi kelemahan-kelemahan di dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Di sini katakan bahwa kadang-kadang orang di dalam kesendirian, seseorang itu bisa mengalami rasa sepi. Ya, ini banyak mahasiswa-mahasiswa baru meninggalkan kenyamanan, meninggalkan orang tua mungkin yang disayangi, ya biasa hidup enak, biasa hidup tertata, biasa semuanya disediakan. Kemudian Tuhan suruh datang ke Semarang untuk kuliah ataupun bekerja. Kehilangan kenyamanan, bahkan harus sendiri untuk bisa menghadapi masa-masa sulit untuk bisa berkuliah maupun bekerja. Di sini Daud mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Dia sering mengalami kesendirian. Dan kadang-kadang seseorang ketika mengalami masa-masa rasa sepi, kemudian muncul pikiran-pikiran negatif. Betul ya? Di mana hidupnya merasa tidak dicintai dan merasa dirinya itu tidak berharga. Makanya ada begitu banyak orang ya seringkali ketika sendiri mereka tidak tahan gitu ya. Lalu kemudian mereka mencari cara, mencari perhatian supaya orang bisa memuaskan keinginan hatinya. Tadi pagi Pak Gembala berkata bahwa ada seorang mahasiswa dari Unika. Ya dia bunuh diri. Karena kadang-kadang ada rasa sepi yang menghantuinya sehingga pikirannya langsung negatif. Dan dia tidak langsung mengerti kenapa Tuhan membuatnya sendiri dan sepi. Nah, di sini kita tahu bahwa Daud ini sekali lagi adalah orang yang berbeda daripada orang-orang pada zamannya. Dia bisa memandang kehidupannya dari sudut yang benar. Dikala begitu banyak orang meragukan siapa Daud, ya, dikala ada begitu banyak orang tidak mau bermain dengan Daud, dia bisa melihat kehidupannya dari sudut pandang yang benar. Saya melihat ketika saya membuat firman Tuhan ini,
Saya melihat orang ini luar biasa loh. Kok bisa ya ada seseorang anak muda, dia bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan dia bisa mengenal Tuhannya dengan baik. Nah di sini dikatakan bahwa ternyata rahasianya adalah Daud selalu bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam kesendiriannya. Ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan memang izinkan ya kita mengalami kesendirian, kita mengalami masa sepi. Bukan untuk membuat kita semakin jatuh ataupun membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kehidupan kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita. Kita terlalu sibuk dengan teman-teman kita. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal di luar rohani. Yang kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus duduk diam. Dan Tuhan inginkan, mari engkau datang kepadaku karena aku rindu kepada engkau juga nak. Kadang-kadang Tuhan juga rindu untuk bercakap-cakap dengan kita. Betul Bapak Ibu? Tapi seringkali kita itu terlalu sibuk. Sehingga kita melupakan Tuhan. Sehingga kita selalu mengabaikan Tuhan. Di sini Daud bisa mengerti dengan benar. Ya, bagaimana dia mengerti betul bagaimana Tuhan adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupannya yang sebetulnya tidak baik Bapak Ibu. Dan bahkan dikatakan dia bisa merenungkan segala hal yang terjadi di sekitarnya ketika dia sedang mengembalakan kambing domba. Ini luar biasa sih. Ya, seseorang kalau tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak mungkin bisa ya memiliki pikiran-pikiran yang positif, bahkan bisa melihat segala sesuatunya dengan benar. Tapi Daud ya, ketika dia menghadapi begitu banyak tantangan, ketika mengalami begitu banyak masalah, dia tetap tenang. Bahkan dia bisa melihat hal-hal di sekitarnya. Dan dia bisa merenungkan hal-hal yang baik. Dikatakan bahwa ketika dia menjaga kambing dombanya, dia harus memberikan makan. Ya, dia harus melindungi pada waktu malam, cuaca mulai dingin. Dia harus bisa memastikan kambing dombanya tidak ada satupun yang tidak masuk kandang. Ketika dia merefleksikan hal itu Bapak Ibu, tiba-tiba dia bisa menulis Mazmur pasal yang ke-23. Tentang apa? Tuhan adalah gembalaku. Daud mengerti dengan benar. Kalau Daud saja tidak akan pernah membiarkan kambing dombanya tersesat. Kalau Daud saja bisa meyakinkan ya orang tuanya atau orang-orang yang percaya kepadanya bahwa kambing dombanya di tangan yang tepat. Dan Daud pun yakin dengan pasti bahwa Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang dikenalnya juga tidak akan pernah membiarkannya sendiri. Dan Tuhan yang sama pada sore hari ini tidak akan pernah membiarkan kita sendiri Bapak Ibu. Tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Kalaupun sore hari ini ya ada di antara kita yang merasa ragu, seringkali kita yakin, tidak yakin tentang kehadiran Tuhan. Daud menggambarkan tentang Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika dia melihat bahwa tidak mungkin Tuhan itu akan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dan apa yang dia imani itu terjadi. Di dalam kehidupan Daud, Daud bisa mengalami Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita tahu bersama Bapak Ibu ya. Daud ini adalah seorang anak yang seringkali terabaikan dan terlupakan. Ya, ketika Samuel disuruh Tuhan untuk kamu harus ya pergi ke Isai. Ada satu orang yang akan aku urapi untuk menggantikan Saul. Ketika Samuel sampai kepada Isai, Samuel itu melihat bahwa pasti yang akan dipilih Tuhan adalah orang yang hebat, orang yang berpawakan yang bagus, ya, yang keren, yang pintar. Ya, bahkan ketika Samuel, ini pasti anak yang pertama nih. Ternyata Tuhan bilang bukan dia. Sampai yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tuhan berkata bukan mereka semua. Tetapi Tuhan justru memilih Daud. Seseorang yang seringkali orang tuanya aja tidak berpikir ini anak bisa apa sih selain kamu tuh menjaga kambing domba gitu loh. Kamu tuh bisa apa? Tetapi Tuhan itu selalu bisa melihat hati kita Bapak Ibu.
Setiap doa-doa kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan itu selalu dengar. Apa yang selalu kita katakan kepada Tuhan, keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, Tuhan itu dengar. Kadang-kadang kita ragu, apakah betul Tuhan itu nyata? Ya, saya katakan Tuhan itu nyata. Daud ini loh, adalah orang yang terlupakan secara manusia. Tetapi karena hatinya memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Dia selalu bisa melihat dari sudut yang baik dari Tuhan. Maka Tuhan memilihnya. Dari seorang penggembala kambing domba. Ya, dia bisa menjadi seorang raja yang luar biasa. Bahkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat lahir dari keturunan siapa? Daud. Saya melihat bahwa apa yang menjadi kerinduan Daud saat ini. Bahwa Daud tahu dengan pasti ketika Tuhan begitu baik dalam kehidupannya. Dia pun ingin membalas kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang dia lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Tetapi Daud ngomong sama Tuhan, Tuhan selama aku hidup, aku mau memuji Tuhan. Daud ini bukan seorang ahli musik yang kuliah musik gitu, bukan. Daud ini bukan yang memang secara khusus dia belajar tentang teologi, bukan. Tetapi karena hubungannya dengan Tuhan, dia bisa memahami segala hal. Dan dia bisa mengerti banyak hal. Dan dia tahu apa yang disukai oleh Allah. Dia berjanji di dalam kehidupannya. Dan dia ngomong, Tuhan, biarlah perenunganku ini kedengaran manis kepadamu Tuhan. Daud ingin bahwa apa yang dipikirkannya selalu adalah hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Dan bahkan saya melihat bahwa Daud ini adalah seorang yang bisa ya menggambarkan perenungannya dengan baik. Dan betulan perenungannya itu adalah perenungan yang manis. Dan segala sesuatu yang dia lakukan selalu dikaitkan dengan Tuhan. Ya, ada suatu peristiwa di mana Daud ketika menggembalakan kambing domba. Lalu kemudian Daud ini mendengar ya ada gemercik air. Lalu kemudian dia mendengarkan dan memperhatikan ada seekor rusa. Lalu kemudian Daud mengatakan, kok ada suara air ya? Kok ada rusa ya? Dia menghampiri. Lalu kemudian dikatakan, loh ini rusa ini kok sampai seperti itu ya hausnya. Sampai minumnya itu enggak berhenti-berhenti. Dan dia enggak meduliin kanan kirinya karena dia betul-betul haus. Dan rusa ini minum di air sungai. Ketika melihat hal itu Bapak Ibu Saudara, Daud langsung merenungkan sesuatu dan berkata, Tuhan, aku ini seperti rusa. Aku tuh selalu rindu akan Engkau Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa memuaskan hatiku. Aku ini seperti rusa yang selalu rindu akan aliran sungaimu. Dan dikatakan setelah itu, Daud ya mengambil kecapi dan dia bisa menggambarkan tentang betapa hausnya rusa itu. Dan dia bisa menaikkan satu pujian Bapak Ibu. Jadi ketika ada di dalam satu masa Daud menggembalakan kambing domba. Lalu kemudian Daud melihat ada rusa yang meminum air. Dia mendengarkan gemercik air. Lalu dia mengambil kecapi. Lalu kemudian dia ambil kecapi ini. Lalu Daud tuh ngomong pada Tuhan. Aku ini dulu Tuhan. Haus, aku ini rindu akan aliran Tuhan. Dan aku mau Tuhan juga seperti rusa ini. Dan dia menaikkan satu pujian Bapak Ibu. Seketika itu juga dia ngomong. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Pernahkah kita mengalami hal seperti Daud? Pernahkah hati kita ngomong kepada Tuhan ketika ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita? Lalu kita ngomong, Tuhan, aku ini selalu rindu akan Engkau. Aku ini selalu ingin Tuhan berada di dalam hadirat-Mu.
Pernahkah kita mengalami masa-masa itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Kita hanya duduk berdua dengan Tuhan. Tanpa ada orang di sekitar kita. Dan kita menaikkan satu pujian yang begitu indah di hadapan Tuhan. Dan kita ngomong pada Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi harapanku. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sukacitaku. Tidak ada hal lain Tuhan yang kuingini Tuhan di dalam dunia ini selain Engkau. Mari saat ini Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Kita membayangkan betapa ketika Daud melihat rusa yang begitu haus. Dan rusa ini berlari dengan kencang. Dia tidak peduli kanan kirinya. Yang dia cari hanyalah air minum. Karena dia haus, dia ingin minum dan dia dipuaskan. Dan di sini Daud ingin berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku haus akan setiap aliran sungai-Mu. Dan saya ingin juga teman-teman di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita ngomong pada Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang kuingini Tuhan di dunia ini, tidak ada yang lain. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di dalam kesendiriannya, bahkan begitu banyak orang yang mengecewakan dia. Bahkan Daud ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Tetapi Daud selalu memilih Tuhan sebagai jalan terakhir di dalam permasalahannya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ada di tempat ini, kita ingin membuktikan kepada begitu banyak orang. Pada saatnya nanti aku kuliah, pada saatnya nanti aku sukses, aku akan membalas semua orang yang telah menyakitiku. Aku akan membuktikan bahwa apapun yang dikatakan orang tentang aku itu salah. Tapi kita boleh melihat tentang Daud. Dia tidak perlu membuang waktunya untuk hidup di masa lalu Bapak Ibu. Karena dia tahu bahwa Tuhan ingin melatihnya melalui segala persoalan yang terjadi. Tuhan ingin melatihnya untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki hati seorang hamba. Bagaimana mungkin Daud bisa mengerti bagaimana ya rasanya ditolak seperti apa. Tapi kita tahu bersama Daud menjadi raja yang memiliki hatinya Tuhan Bapak Ibu, betul? Daud mengerti tentang hatinya Tuhan. Karena apa? Dia tahu bagaimana rasanya ditolak. Dia tahu rasanya itu dihina. Dia tahu rasanya itu tidak dipedulikan oleh orang lain. Dia tahu bahwa bahkan orang-orang yang selalu dia andalkan selalu pergi meninggalkannya. Tetapi Daud tidak menjadi orang yang kecewa. Tetapi Daud memilih Tuhan. Dan bahkan Tuhan mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hatinya Bapak Ibu, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Karena Saul juga ingin membunuh Daud. Tetapi apa yang dikatakannya? Kalaupun aku ingin, aku bisa saja membunuh si Saul. Tetapi aku tidak mau. Karena apa? Hatinya yang memiliki hatinya Tuhan. Dia memiliki kerinduan yang terus menerus di hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang kita selalu memiliki motivasi-motivasi yang salah. Ketika Tuhan membuat kita berhasil,
Ya, yang kita pikirkan adalah kita kembali ke masa lalu. Kita ingin membalas semua orang yang telah menyakiti kita. Tapi saat ini Bapak Ibu, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus bisa merelakan, kita harus bisa mengampuni kehidupan kita di masa lalu. Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingin katakan bagi setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Tetapi satu kerinduan Tuhan, ketika dengan mulut kita ngomong, Yesus, Yesus, Engkau adalah segalanya bagi hidupku. Dan Tuhan senang, karena apa? Berarti kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu dengan asap hati kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau luar biasa Bapak Ibu. Bahkan Dia selalu mengerti setiap isi hati kita. Dan kita di sini tahu bahwa saya mendengar bahwa Tuhan saat ini ingin berkata bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Ada orang-orang yang terluka dengan masa lalunya. Ada orang-orang yang ingin membuktikan kepada orang-orang yang telah melecehkannya. Saat ini Tuhan ingin katakan, mari engkau ampuni orang-orang yang telah menyakitimu. Karena Tuhan saat ini sedang merancangkan hal-hal yang baik. Jangan pernah keraskan hatimu karena Tuhan mau. Dan Tuhan telah merancangkan hal ini bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Bahkan sekalipun kita punya alasan untuk membalas itu. Tuhan ingin katakan, jangan membalas itu. Jangan pernah engkau menghabiskan waktumu untuk berkutat di masa lalu. Berjalanlah terus bersamaku. Berjalanlah terus maju. Karena aku ingin memakai setiap orang yang ada di tempat ini untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini Daud tahu bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa dan dia bukan apa-apa. Dan kita tahu bahwa jangan pernah kecewa, jangan pernah membuktikan diri kepada siapapun. Karena sejatinya Tuhan ingin memakai kita secara pribadi Bapak Ibu. Di dalam hidupnya, Daud hanya bisa memikirkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan saja. Sehingga Daud bisa menjadi orang yang lembut hatinya. Yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang mudah untuk mengakui kesalahannya. Menjadi orang yang tidak suka melukai dan menyakiti hati orang lain. Sekalipun banyak kesempatan, ya, sekalipun Daud menjadi seorang raja. Tetapi di sini kita tahu bahwa Daud bukan orang yang mudah tersinggung. Bahkan ketika Daud pernah melakukan satu kesalahan yang begitu fatal. Ketika Daud ditegur oleh sahabatnya, Daud mengakui dan meminta maaf di hadapan Tuhan bahwa dia bersalah. Daud adalah seorang yang mudah dibentuk. Dan kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 dikatakan,
bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang lebih indah di dalam dunia ini Bapak Ibu? Apa yang lebih indah ketika Tuhan ngomong, Gebi engkau adalah orang yang berkenan di hatiku. Apa yang lebih indah di dalam dunia ini? Bahkan dikatakan harta pun tidak akan pernah bisa membawa kita ke dalam kebahagiaan Bapak Ibu, betul? Ada begitu banyak orang-orang kaya yang mati bunuh diri. Ada begitu banyak artis-artis. Ya, tadi pagi Pak Henok katakan, ya artis-artis kurang apa? Dia terkenal. Ya, uangnya banyak. Tetapi ada begitu banyak artis-artis Korea di sana yang banyak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Apa yang lebih indah di dalam dunia ini? Ketika Tuhan berkata, Rasya engkau adalah orang yang spesial di hadapanku. Dan engkau adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Apa yang lebih indah daripada semuanya itu Bapak Ibu? Dan di sini dikatakan bahwa sore hari ini Tuhan mau kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Segala ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi adalah sebuah proses pembentukan dari Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Mungkin selama ini kita hanya tahu tentang Tuhan, kita tahu Tuhan yang Maha Kasih hanya dari pemberitaan firman Tuhan ataupun dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh tahu seperti apa Tuhan yang penuh kasih itu? Kalau kita tidak pernah mengalami persoalan yang berat, bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sebenarnya? Kalau kita tidak diizinkan Tuhan mengalami peristiwa yang begitu berat. Dan kita tahu bahwa bagaimana kasih-Nya hadir dan memampukan kita untuk tetap ada sampai saat hari ini. Dan bagaimana kita bisa yakin bahwa Dia adalah Sang Jehovah Jireh, Allah Sang Penyedia jika kita tidak diizinkan mengalami kekurangan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa yakin Dia adalah Sang Jehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh, jika kita tidak pernah mengalami sakit secara fisik, atau kita pernah terluka secara hati karena sikap dan perlakuan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan mujizat, jika kita tidak diizinkan mengalami sesuatu yang menurut ukuran manusia itu mustahil. Tetapi Daud menuliskan begitu banyak mazmur yang terinspirasi dari pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan di sini kita melihat kadangkala di dalam suatu persoalan kita enggan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi di sini Daud ingin berkata bahwa Tuhan, biarlah Tuhan setiap apa yang aku pikirkan, setiap apa yang aku renungkan, sungguh-sungguh Tuhan kedengaran manis di hadapan-Mu. Saya akan menutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu kesaksian. Ya, di mana ada seorang ya bapak, saya mengenal orang ini, dia adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Dia adalah orang yang setiap apapun dia selalu mengatakan tentang Tuhan. Bahkan kalau saya bertemu dengan orang ini, karena dulu kita pernah melayani bersama di gereja sebelum saya di tempat ini. Setiap kali saya bertemu dia selalu ngomong, yuk kita puji Tuhan yuk. Ya kadang-kadang saya sering sharing dengan bapak ini dan juga dengan istrinya. Selalu hidupnya dipakai untuk menyaksikan cintanya Tuhan. Hidupnya dipakai untuk memuji Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan izinkan satu persoalan terjadi Bapak Ibu. Bapak ini mengalami satu penyakit, ya penyakit kanker. Dan yang luar biasanya adalah bukan kanker yang mungkin bisa kanker apa gitu ya, kanker kelenjar apa gitu loh. Justru Bapak ini mengalami kanker, yaitu kanker di tenggorokannya Bapak Ibu. Ya begitu banyak orang-orang yang menghujat. Kenapa ya kok orang ini kok bisa kena kanker justru di tenggorokannya gitu ya. Ini jangan-jangan ini mungkin orang ini selama ini memuji Tuhan tidak tulus, tidak ikhlas. Banyak orang yang menghujat dia. Ya ketika ada orang yang ngomong pada saya, tahu enggak orang ini tuh sakit loh, kena kanker loh. Tahu enggak kankernya di mana? Di tenggorokannya. Sampai untuk ngomong aja sulit. Lalu saya ngomong sama Tuhan di dalam doa saya, kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Lalu saya mendapatkan satu jawaban Bapak Ibu. Di dalam seumur hidupnya, seorang bapak ini, ya, dia selalu memuji Tuhan. Dan ada di satu masa Tuhan ingin menguji
Bapak ini apakah ketika suaranya habis, dia tetap mau memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan? Nah, kadang-kadang kita secara manusia hanya melihat sesuatu, ini pasti punya dosa, punya kesalahan. Tetapi Tuhan itu berbeda ketika dia melakukan satu hal, Bapak Ibu. Dan betul ketika beberapa bulan yang lalu saya bertemu, saya mengunjungi Bapak ini, ya waktu itu bersama dengan Nancy. Ya. Saya melihat ketika saya bertemu dengan Bapak ini dan keluarganya, betul-betul Bapak ini tidak berubah. Ketika saya datang, ya dengan omongannya yang sakit gitu ya, karena dia sudah kankernya ganas. Bahkan ketika saya ada di tempat itu, istrinya ngomong, Kak Intan doain ya, ini 2 hari lagi sudah mau kemo yang ketiga. Ya, kemarin saya bertanya, ternyata ini sudah mau masuk ke kemo yang ke-6. Ya sakit sekali tenggorokannya. Tetapi orang ini, Bapak ini langsung ngomong, nanti kita pujian ya. Betul ya Nancy ya? Nanti kita pujian ya. Bahkan langsung dia ngambil gitar. Loh kita ini kesini mau tanya kabarnya gimana. Tetapi Bapak ini ternyata tidak pernah berubah Bapak Ibu. Sekalipun suaranya sakit, sekalipun dia untuk ngomong itu sudah tidak bisa. Tetapi dia bisa tetap memuji Tuhan sekalipun dengan suara yang terbatas dan dengan alat musik yang terbatas. Michael mungkin bisa menayangkan videonya. Dia yang ngomong, kita rekam ya, suatu saat nanti Kak Intan bisa menceritakan kepada banyak orang bahwa ya kita harus terus memuji Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan saya betul-betul terberkati sekali dengan keluarga ini dengan berkata, apa sih artinya hidup ini?